Kalau terlalu tipis nanti kewer-kewer. Nah, di dalamnya itu betul-betul pulen ya. Kalio jengkol, mantap ya, menggiurkan ya. Betul-betul pulen, mantap, maknyus, yakin. Kalian ketagihan masak jengkol pakai bumbu instan udah awal. Halo sahabatku semua, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Uda Awal. Kali ini kita mau masak kalio jariang atau rendang jengkol dengan bumbu instan. Seperti biasa, tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Sahabatku semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita eksekusi di dapur Uda Awal. Oke? Kita mulai, let's go! Nah, ini dia. Ini bumbu instan ini untuk mempermudah. Tidak ada lagi alasan untuk malas yang namanya memasak. Tinggal disiapkan bumbu instan udah awal. Sudah kita siapkan ya. Tinggal kita masak dengan jengkol. Nih, cara masaknya sangat mudah. Kita siapkan, yang pasti ada wajannya ya, kompor. Kemudian kita goreng dengan api kecil. Boleh juga nanti direbus ya. Direbus juga boleh. Ini kita goreng. Kita siapkan saja dulu ya. Kita belah dulu. Belahnya gini ya. Jadi pisaunya hati-hati. Ini harus ditahan pisaunya ya. Jangan sampai kena tangan. Tapi ini udah tidak perlu diajarkan. Sudah semua orang mungkin sudah bisa ya seperti ini ya. Sangat mudah. Selesai ya guys ya. Ini kita mau goreng, dikasih dulu air ya guys. Kita siapkan api kompor, dinyalakan ya guys. Ini kita, minyaknya juga tidak boleh terlalu panas. Jadi minyaknya itu biar seperti kita rebus ya. Jadi rebus jengkol pakai minyak seperti itu. Ini tekniknya biar jengkolnya itu lunak, empuk, pulen ya. Kata orang Jawa itu pulen. Jadi seperti itu. Kita harus masaknya itu perlahan, tidak boleh terlalu gede apinya. Ini kita manasin minyak dulu biar agak panas. Nanti kita kecilin, baru kita masukin jengkolnya. Boleh juga direbus. Ini juga kita siapin nanti air panas. Kalau kita rebus, sebaliknya yang disiapkan air dingin ya, supaya nanti jengkolnya juga tidak kering. Pas diangkat tidak kering, langsung kita geprek begitu ya guys. Kalau ini kita siapkan air panas, habis kita goreng, kita salin sama air panas seperti itu ya. Nah, ini udah minyaknya udah agak panas, kemudian apinya kita agak kecilin ya. Ini kita kasih dulu api sedang. Nanti kalau kebesaran kita kecilkan kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi minyaknya jangan terlalu panas. Kalau kepanasan nanti di dalamnya belum matang, di luarnya udah kering. Atau di pinggir-pinggirnya ini jadi hangus seperti itu ya. Nah, ini kita biarin dulu sampai nanti betul-betul matang, empuk. Kita siapin air panas sini ya guys. Nah, jengkolnya ini kita masak 1 kilo tadi ya, 1 kilogram jengkol. Airnya 2 literan, bebas lah ya, penting terendam. Pokoknya minyaknya juga begitu ya, bebas, yang penting terendam. Mau dipenuhin juga enggak apa-apa ya guys. Tapi tekor ya kebanyakan minyak. Ini dikurangi lagi minyaknya juga enggak apa-apa. Yang penting kalau minyaknya kurang, nanti kita aduknya yang lebih diperbanyak. Kalau ini dia tenggelam, tidak terlalu banyak aduk juga enggak apa-apa. Nah, kalau apinya misalnya kebesaran sedikit, kita kecilin lagi. Jadi api kecil ya. Tadi enggak apa-apa, ini memanasin. Nah, sekarang udah mau matang. Kita apinya kecil saja supaya dia tidak, pinggir-pinggirannya tidak kering, seperti itu maksudnya. Nah, kalau ini mau sambil diambilin kulitnya, ini akan buka sendiri nih. Nah, kita ambilin aja enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang suka ini makan kulit arinya juga boleh. Mana tahu kan. Nah, tahu kriuk-kriuk katanya kan gitu. Tinggal
sedikit, nanti pakai jepitan aja ya. Kalau yang lengket kita buka pakai tangan, tapi ini jarang, yang lengket itu jarang. Ini kita salin ke air panas ya. Kita rebus sebentar baru digeprek. Kurang lebih 20 sampai 30 menit dengan api kecil. Selain direndang atau di kalio, ini bisa juga dipakai buat goreng jengkol atau gulai jengkol. Ini udah panas, kita matiin aja. Ini kita tunggu sebentar, kita rendam dengan air panas sebentar, nanti baru kita dinginkan dengan air dingin ya guys. Ini kita salin dulu, mau pakai air dingin enggak apa-apa, pakai langsung juga enggak apa-apa ya. Ini kita keringkan supaya ketika kita geprek airnya tidak muncrat lah intinya ya, gitu ya. Kita siapkan lagi gepreknya, kita mulai guys. Siap. Ini sebetulnya direbus juga tidak masalah, cuman saya suka digoreng ini karena ya lebih pulen. Kata orang Jawa itu lebih pulen, kalau orang Padang itu apa ya bahasanya, pakalintin guys. Gepreknya seperti ini ya, juga jangan terlalu tipis juga, nanti akan gampang hancur. Seperti ini ya, pasnya seperti ini. Kalau kurang geprek juga nanti kurang renyah, seperti itu. Dia harus pas gepreknya nih, seperti ini ya, gepreknya pasnya seperti ini. Jangan terlalu tipis, masih keras ya, enggak kewer-kewer. Kalau terlalu tipis nanti kewer-kewer. Nah ini ya, seperti ini ya, di dalamnya itu betul-betul pulen ya. Kita siap untuk di kalio. Capek-capek masak, pulang kerja hasilnya juga belum tentu memuaskan. Nah, pakai bumbu instan ini ya, praktis, gampang, mudah, jadi tidak ada alasan ya untuk malas memasak. Ini isinya ada 2 kalau 1 kilo, kalau setengah kilo 1 ya. Sebetulnya enggak dipakai semua, enggak apa-apa karena jengkolnya hanya 1 kilo saja, tapi kita pakai aja semua. Ini warnanya seperti ini. Harum ya guys. Ini kita langsung saja ya masukin ke sini. Nah, praktis, mudah. Ini mudah pakai banget ya. Oke guys, kita tinggal nyalakan api kompornya. Kemudian kita siapkan santan. Santannya boleh juga yang instan seperti ini, atau boleh juga pakai santan yang diperas sendiri atau beli di tukang santan di pasar. Ini untuk setengah kilo bumbu instan ini cukup 700 sampai 1 liter seperti ini ya. Tapi ini kita masukin semua biar banyak bumbunya guys. Ini bisa, kalau daging ini 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kalau jengkol ini bisa sampai 2 kilo ya guys. Ini kita masak cuma 1 kilo saja. Bumbunya pasti banyak nanti ya. Kita kasih air aja guys. Sayang ya. Keunggulannya santan kemasan ini ya, kita masak kalau kalio atau cincang atau juga rendang, dia lebih cepat karena kadar airnya itu sudah sedikit, dia langsung kental seperti ini ya. Kalau peras sendiri biasanya airnya banyak. Bumbu instan ini sudah lengkap dalamnya ya, daun-daunannya sudah lengkap, kemudian juga ada kelapa sangrai, kelapa gongseng, kerisi, atau orang Padang bilang ambu-ambu, itu sudah lengkap di dalamnya ya untuk rendang. Untuk rendang, cincang, gulai nangka, kalio jariang, atau rendang jengkol, bisa banget pakai ini guys. Tunggu sampai ini ya mendidih, mengental, coklat kemerah-merahan, baru jengkolnya kita masukkan. Di jengkolnya nggak usah terlalu lama juga, 20 menit sampai setengah jam lah. Ya udah, supaya meresap aja ke dalam ya. Atau kalau mau hanya 10 menit juga enggak apa-apa. Sudah cukup meresap. Nah juga jengkolnya sudah empuk pulen. Nah tadi kita goreng. Nih kita kecilin aja apinya dikit, kalau enggak nanti muncrat kemana-mana. Ini bisa kotor semua ya kalau masak dendeng rendang seperti itu biasanya. Ini kita tunggu sampai susut lagi, sampai berminyak, baru kita masukin jengkolnya ya guys. Sini sudah menjadi kalio, udah berminyak ya seperti ini ya, udah keluarkan minyak seperti ini. Baru kita masukkan jariangnya ya guys, alias jengkol. Ini bisa sampai 2 kilo, bisa 1,5 kilo pas banget ya. Kalau 1 kilo masih agak kebanyakan bumbu dikit, tapi enak bumbunya ya guys ya, enggak apa-apa. Nah, ini kita masak minimal 10 menit ya. Setelah kita masukkan jengkol ini biar meresap ke dalam sampai 20 menit.
Nggak apa-apa. Kalau kekentalan mau ini ditambahkan air juga nggak apa-apa. Ini sudah mantap. Sabana lama guys. Nah, coba kita tambahkan air ya. Kurang lebih berapa ya? 200 ml. Ini masaknya hati-hati juga ya di bawahnya, kalau ada hangus kita gosok-gosok gini. Tapi kalau udah terlalu hangus di bawahnya, misalnya ketinggal, nah ini harus disalin dulu, disalin wajannya. Kalau enggak nanti aroma sangitnya naik ke atas seperti itu. Nah ini setelah ditambah air seperti ini ya. Tadi kita kecilin ya, ketika sudah menjadi kalio ini agak digedein dikit. Kalau sudah mendidih sempurna nanti kita kecilkan kembali. Kalau ini api sedang. Ini bumbu instan ini sudah lengkap, hanya tinggal kita koreksi rasa saja. Mau tambahin garam, kalau kurang garam, kalau udah cukup. Tapi kalau untuk kalio ini biasanya sudah pas ya untuk bumbu kita. Kalio sama rendang itu biasanya pas, tapi nanti kita tetap kontrol. Kemudian kalau yang suka nambahin mecin, boleh tambah mecin. Kita tambah waktunya 10 menit, ini belum cukup ya. Kalau kita nggak ditambah air nanti terlalu kering, terlalu kental. Nah, warnanya sudah mantap ya, menggiurkan ya. Ini kita coba koreksi rasa. Ini gurihnya udah kerasa dari santan. Nggak dikasih mecin nggak apa-apa. Tapi kalau yang suka mecin lebih gurih lagi, silahkan ya ditambahkan mecin, no problem. Nah kalau tambah mecin gini boleh ya. Ini asal ini aja saya setengah sendok teh sudah cukup. Ini kita matikan. Semudah itu guys, sangat simple, mudah, praktis. Kalio jengkol kita sudah matang, atau rendang jengkol kalio jariang maksudnya ya. Ini kita coba bagaimana hasilnya. Salah satu ini kita coba ya. Nah, seperti ini ya. Ini betul-betul bulan empuk. Oke, kita coba guys. Betul-betul bulan, mantap, maknyus. Yakin kalian ketagihan masak jengkol pakai bumbu instan udah awal. Oke. Betul maknyus guys. Ini masakan rumahan, rasa makan di restoran mewah ya guys ya. Terima kasih sahabatku semua dimanapun berada telah menyaksikan video kita sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, jumpa lagi di video berikutnya.